Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Nurrohmah dengan NIM 41032102200116. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas A3 semester 2. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit mengenai materi pembelajaran renang gaya dada atau penjas adaptif renang gaya dada bagi anak SDLB. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita akan sedikit membahas atau mempelajari mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran renang gaya dada ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kompetensi inti atau kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari pembelajaran penjas adaptif renang gaya dada ini. Yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua adalah menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi gotong royong serta santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik mampu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak di depan matanya. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik mampu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah yang konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Setelah kita memahami kompetensi inti dari pembelajaran penjas adaptif renang gaya dada ini, kemudian kita juga perlu tahu apa saja pembelajaran renang gaya dada yang akan kita pelajari ini. Yaitu yang pertama adalah gerakan meluncur, gerakan kaki, posisi tubuh, gerakan lengan, cara pengambilan napas, dan kombinasi gerakan renang gaya dada. Kemudian yang terakhir yaitu kita juga perlu mengetahui dan memahami apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran penjas adaptif renang gaya dada ini. Yaitu setelah melihat pembelajaran renang gaya dada ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan renang gaya dada dengan koordinasi yang baik. Yang kedua, mampu mendeskripsikan gerakan meluncur, kaki, posisi tubuh, dan lengan sebagai gerak dasar renang gaya dada. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan teknik pengambilan napas dalam renang gaya dada. Yang keempat, mampu mempraktikkan renang gaya dada dengan koordinasi yang baik. Yang kelima, yaitu mampu mempraktikkan gerakan meluncur, kaki, posisi tubuh, dan lengan sebagai gerak dasar renang gaya dada. Serta yang terakhir adalah melakukan teknik pengambilan napas dalam renang gaya dada.
COVID-19 semakin meningkat, maka pembelajaran renang akan dilakukan dengan video animasi. Hal ini dikarenakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Maka dari itu diharapkan untuk semuanya selalu menggunakan masker dan selalu dalam keadaan sehat, serta hindari diri dari kerumunan. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, seperti sering-sering mencuci tangan setelah beraktivitas. Anak, yaitu untuk gerakan meluncur anak-anak. Gerakan meluncur ini diawali dengan posisi berdiri di kolam dengan ketinggian air setinggi dada. Kemudian salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Bisa anak-anak lihat di sini. Kemudian kedua lengan diangkat ke atas, kemudian luruskan ke depan. Nah, setelah itu masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Seperti ini anak-anak ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Apakah anak-anak sudah ada bayangan atau gambaran? Bagus sekali kalau sudah ada ya. Sekarang kita lanjutkan untuk gerakan kaki anak-anak. Nah, gerakan kaki ini dimulai dengan meluruskan tungkai dengan jari-jari kaki merapat seperti ini anak-anak. Yang berikut, tekuk lutut dan kaki, buka kaki dengan posisi tetap bertekuk dan putar jari-jari keluar. Kemudian, buka kedua kaki selebar mungkin dengan dorongan yang kuat anak-anak. Bisa anak-anak lihat seperti pada video di sini. Kaki ditekuk, kemudian buka, luruskan dan rapatkan kembali. Nah, bisa anak-anak lihat di sini ya. Tekuk, kemudian buka kaki, lalu rapatkan kembali kedua tungkai sehingga lurus kembali seperti semula. Ya. Sekali lagi, tarik, tekuk, kemudian putar, buka dan rapatkan. Paham ya anak-anak sampai di sini? Nah, anak-anak nanti bisa mencobanya sambil berpegangan di pinggir kolam ya. Nah, yang terakhir, anak-anak bisa melakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang ataupun bisa dengan bantuan teman seperti pada contoh atau gambaran di sini. Nah, yang berikut anak-anak adalah posisi tubuh anak-anak. Tentang posisi tubuh ini, anak-anak bisa melatihnya dimulai dengan mengambil posisi telungkup menghadap permukaan air. Kemudian posisi tubuh mengapung ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa menggunakan alat bantu papan seluncur atau papan apung. Dengan kaki juga bisa menggunakan pelampung sehingga anak-anak bisa melatih untuk posisi mengapung atau posisi tubuhnya. Nah, kedua lengan diluruskan ke depan, telapak tangan dijulurkan ke depan, jangan lupa. Lalu kedua tungkai diluruskan ke belakang. Nah, pertahankan posisi badan tetap seimbang, tentu di permukaan air. Nah, yang berikut anak-anak adalah gerakan lengan. Bagaimana cara gerakan lengan tersebut? Dimulai dengan meluruskan kedua tangan dan julurkan ke atas kepala dengan posisi jari-jari merapat. Kemudian buka tangan ke samping dengan posisi telapak tangan menghadap keluar. Bisa anak-anak sampai di sini? Nah, yang berikut, tekuk siku dan tarik tangan ke samping selebar bahu atau setengah lingkaran, kira-kira 90 derajat, sambil mendorong air. Nah, yang berikut, ayunkan tangan dengan kuat saat mendorong air. Bisa anak-anak lihat. Kemudian tekuk tangan ke bawah dada, posisi telapak tangan berhadapan ke dalam. Kemudian
julurkan kembali tangan ke atas kepala dengan posisi ibu jari di atas seperti posisi semula tadi. Nah, bisa anak-anak lihat gambarannya di sini yang Pak Guru lingkari ya. Jadi lurus, kemudian tarik, luruskan kembali. Begitu ya anak-anak. Anak-anak juga bisa melihat sikut atau siku yang dibuka selebar bahu atau setengah lingkaran. Kemudian perhatikan gerakan mendorong airnya juga ya. Sudah ada bayangan ya anak-anak untuk gerakan lengan? Baik. Yang berikut anak-anak adalah pengambilan napas anak-anak. Nah, untuk pengambilan napas bisa anak-anak lihat di sini yang Pak Guru lingkari. Ambil napas dengan mulut dan masukkan muka kembali ke air. Ya. Anak-anak fokus pada lingkaran merah di sini ya. Lalu pandangan mengarah ke dasar kolam anak-anak. Buang napas melalui hidung sedikit demi sedikit dari mulut. Kemudian angkat kepala hingga ke permukaan air. Ambil kembali napas melalui mulut. Kemudian masukkan kepala ke air kembali. Nah, udara dikeluarkan saat berada di dalam air anak-anak. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang agar anak-anak bisa merasakan dan benar-benar mengerti sehingga anak-anak nanti akan lebih mudah dalam belajar renang gaya dada. Setelah pengambilan napas anak-anak, berikutnya anak-anak bisa mempelajari tentang kombinasi gerakan renang gaya dada ini. Dimulai dengan kombinasi gerakan meluncur, tentu dengan gerakan kaki. Gerakan kaki ke atas dan bawah secara berirama ya. Luncur. Berikutnya, setelah gerakan meluncur melambat, gerakan lengan dengan membuka tangan keluar, posisi ibu jari di bawah, terapkan gerakan lengan dan kaki. Bisa anak-anak lihat di sini ya. Dorong air menggunakan kedua tangan dengan kuat. Angkat kepala ke permukaan air. Ya, angkat kepala dan ambil napas melalui mulut ketika diangkat. Nah, di sini ambil napas, masuk lagi. Kemudian tekuk kaki dari lutut dan lakukan gerakan menendang ke samping, kemudian diluruskan ke belakang. Lengan ditarik selebar bahu atau setengah lingkaran. Kira-kira 90 derajat anak-anak. Bisa dilihat ya anak-anak di sini. Kemudian masukkan kembali kepala ke air, kombinasikan gerakan kaki dan lengan dengan menekuk tangan ke bawah dada, posisi telapak tangan menghadap ke dalam. Lalu kombinasikan gerakan kaki dan lengan, rapatkan kedua pangkal paha dan luruskan seperti ini. Ya. Lurus kaki ya. Kemudian dorong tangan ke depan, posisi telapak tangan berhadapan anak-anak. Dan yang terakhir, luruskan tungkai dan lengan seperti gerakan meluncur. Nah, secara umum bisa anak-anak lihat pada video di sini ya. Jadi, ketika kaki menendang ke belakang atau melakukan gerakan putaran kaki hingga lurus, ya, tangan juga diimbangi dengan meluruskan ke depan ya. Ya, lurus. Nah, jadi ada saat di mana anak-anak berada pada posisi seperti meluncur ya. Lihat di sini. Lurus. Nah, ini meluncur, kembali tangan, kaki tendang, tangan lurus. Tarik, kaki tendang, tangan lurus. Ya. Ya, kuncinya kurang lebih di situ anak-anak. Ketika anak-anak melakukan tarikan tangan, setelah selesai lalu lakukan gerakan kaki, diikuti dengan meluruskan tangannya. Demikian anak-anak tentang kombinasi gerakan renang gaya dada. Mudah-mudahan anak-anak ada gambaran sehingga nanti anak-anak ketika menuju ke kolam lebih mudah dan lebih cepat dalam memahami apa yang Pak Guru atau Ibu Guru sampaikan. Nah,
Hal yang harus dilakukan setelah beraktivitas renang yaitu beristirahat dengan posisi kaki diselonjorkan atau diluruskan agar aliran darah tidak terhambat atau agar aliran darah lancar seperti pada gambar di samping. Kemudian, kita juga bisa melakukan pendinginan sederhana, yaitu dengan menarik napas secara perlahan, kemudian membuangnya seperti video yang di samping. Dan lakukan hal tersebut sebanyak 4 kali, atau lakukan sampai tubuh merasa rileks. Setelah peserta didik mempelajari pembelajaran penjas adaptif renang gaya dada ini, kemudian peserta didik akan diberikan beberapa butir pertanyaan mengenai materi pembelajaran yang sudah dipelajari dari video tersebut untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami pembelajaran penjas adaptif renang gaya dada ini. Pertanyaan yang harus diselesaikan oleh peserta didik yaitu 1. Peserta didik mampu menjelaskan cara melakukan pengenalan di air di kolam renang, kemudian mampu menjelaskan cara melakukan teknik gerakan kaki renang gaya dada, mampu menjelaskan cara melakukan teknik gerakan lengan renang gaya dada, dan yang terakhir yaitu peserta didik harus mampu menjelaskan cara melakukan teknik gerakan mengambil napas renang gaya dada. Nah, kemudian kriteria untuk penilaiannya yaitu peserta didik akan diberikan skor 3 jika peserta didik mampu menjelaskan tentang teknik gerakan kaki, ayunan lengan, dan mengambil napas renang gaya dada. Kemudian akan diberikan skor 2 jika peserta didik mampu menyebutkan 2 pertanyaan di atas, dan skor 1 jika peserta didik mampu menyebutkan salah satu pertanyaan di atas. Dan yang terakhir yaitu peserta didik akan diberikan skor 0 jika tidak satupun pertanyaan di atas mampu disebutkan oleh peserta didik tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan mengenai video pembelajaran penjas adaptif renang gaya dada bagi anak SDLB. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan dalam ucapan, ataupun kesalahan dalam pemaparan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.